Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas film dongeng series yang berjudul Martial God Ashura untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport selalu channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Chu Feng pulang untuk menemui keluarga Chu-nya yang sedang ditindas oleh keluarga Su. Chu Feng juga dengan begitu mudah mengalahkan mereka semua. Lalu Chu Feng memberitahu kepada semua orang di sana untuk jangan mencari masalah dengan keluarga Chu-nya. Kalau tidak, ia akan berhadapan dengannya. Beberapa waktu kemudian, Chu Feng pun kembali ke sektenya. Di sana, Nona Sumai dan saudara kembar yaitu Bai Long dan Bai Hu pun ingin menemui Chu Feng untuk bergabung dengan aliansinya. Alasan Sumai merekrut Chu Feng adalah untuk saling membantu sama lain agar Chu Feng tidak arogan. Ia merekrut Chu Feng juga karena Chu Feng memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Sesampainya di sana, Chu Feng pun langsung ingin bergabung dengan aliansi Yi-nya. Di saat bersamaan, keluarga Chu-nya yaitu Chu Zhen meminta tolong kepada Chu Feng. Ia menjelaskan di saat keluarga Chu-nya akan menjalankan misi dari sekte karena hadiahnya bagus, jadi Chu Wei dan yang lainnya bersiap-siap untuk berangkat untuk menjalani misinya. Tapi mereka dihentikan oleh Liu Mang, yaitu pemimpin dari aliansi Liu, dan memaksa merebut misinya. Keluarga Chu pun kewalahan dan akhirnya Chu Wei kakinya dipatahkan, kultivasinya juga dihancurkan. Nona Sumai pun sangat kesal dengan Liu Mang karena terlalu kejam. Lalu Bai Long menjelaskan kalau kakek Liu adalah tetua aula disiplin dan memiliki sikap yang arogan. Bahkan aliansi Yi-nya juga tidak berani menyinggungnya. Di sana Chu Wei pun memohon kepada Chu Feng karena ia bersalah kepadanya. Tapi demi semua orang di keluarga Chu-nya, ia meminta maaf kepada Chu Feng atas kesalahan sebelumnya. Ia meminta Chu Feng untuk memberi keadilan untuk keluarga Chu-nya. Seketika, Chu Feng meminta Chu Wei untuk mengantarkan untuk menemui Liu Mang. Di sisi lain, Liu Mang sangat kesal kepada keluarga Chu karena merebut misinya. Ia meminta semuanya untuk memanggil orang yang paling hebat di keluarga Chu-nya. Dan ia akan membiarkan sekte Azure Dragon tahu siapa yang mereka singgung. Di saat Liu Mang membuli keluarga Chu, Chu Feng pun datang dan langsung mematahkan tangan Liu Mang. Lalu Liu Mang meminta anak buahnya untuk menyerang ke arah Chu Feng. Chu Feng pun dengan begitu mudah mengalahkan mereka semua. Karena Liu Mang mematahkan kaki Chu Zeng, sebagai gantinya Chu Feng langsung mematahkan kaki Liu Mang dan membuat Liu Mang sangat kesakitan. Di saat bersamaan, kakek Liu Mang yang tidak lain adalah tetua aula disiplin pun datang. Ia memarahi Chu Feng yang telah berani menyakiti rekan seperguruannya. Chu Feng pun dengan lantang mengatakan kalau cucu tetua telah mematahkan kaki rekan seperguruannya dan menghancurkan kultivasinya. Tetua Liu beralasan kalau cucunya yaitu Liu Mang masih sangat muda, jadi tidak bisa mengendalikan diri. Dan ia akan merawat orang-orang yang terluka menggunakan nama aula disiplin untuk menebusnya. Dan orang-orang keluarga Chu-nya yang dihancurkan kultivasinya, ia juga akan melindunginya. Chu Feng juga sangat kesal dengan tetua aula utama karena memiliki wajah yang setebal panci, alias tidak tahu malu. Tanpa basa-basi, Chu Feng pun ingin menghancurkan kultivasi Liu Mang. Di saat ia akan menghancurkannya, makhluk guntur ilahi yang ada di tubuh Chu Feng meminta Chu Feng untuk jangan melakukannya karena dengan basis kultivasinya sekarang ini tidak boleh menyinggung tetua aula. Apalagi keluarga Chu-nya pernah menyakiti Chu Feng. Namun Chu Feng tetap ingin melakukannya demi harga diri keluarganya. Tetua Liu pun mengancam Chu Feng kalau keluarga Liu memiliki dukungan dari kota Xuanwu. Jika melakukannya sama dengan menantang kota Xuanwu sampai mati. Chu Feng pun tidak peduli dengan semua itu, ia pun langsung menghancurkan kultivasi Liu Mang di sana. Nona Sumai pun terkejut karena Chu Feng benar-benar membuat Liu Mang cacat. Lalu ia pun pergi untuk melapor kepada tetua Surau. Seketika tetua Liu pun sangat marah dan akan membunuh Chu Feng. Di sisi lain, ketua murid inti yaitu Gong Luyun menerima surat kalau Chu Feng dari kota Kaosan seorang diri dengan martial spirit tingkat 8-nya dapat memusnahkan keluarga Su dari kota Lisu. Ia curiga kalau Chu Feng telah menyembunyikan kekuatannya atau bisa saja Chu Feng dengan sangat cepat bisa menerobos ranah.
Ia tahu kalau Chu Feng telah menyinggung tetua Liu, dan ia tidak tahu apakah Chu Feng bisa mengatasinya. Dan dari aula utama di sana tetua Liu menangkap Chu Feng dan akan menyiksanya berlahan-lahan dan akan membunuhnya. Di saat bersamaan, tetua Shou pun datang untuk menolong Chu Feng. Ia meminta tetua Liu untuk melepaskannya dan ia akan menjaminnya. Namun tetua Liu tidak terima dan akan membunuh Chu Feng. Ia juga tidak terima dengan tetua Shou yang akan menolong Chu Feng. Seketika tetua Liu sangat marah dan ia memberitahu kepada tetua Shou kalau dirinya mendapat dukungan dari kota Xuanbu dan tidak bisa yang dapat menyinggungnya. Tetua Shou pun mengatakan apakah kota Xuanwu akan menekan kota Zhuge-nya. Tetua Shou pun menekan tetua Liu hingga tak berdaya. Tetua Liu sangat terkejut, ternyata tetua Shou memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Lalu tetua Shou pun membawa Chu Feng pergi dari tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian Chu Feng berterima kasih kepada tetua Shou yang menolong dirinya. Tetua Shou menyelamatkan Chu Feng karena Chu Feng pernah menyelamatkan hidup adiknya yaitu Sumai. Karena Chu Feng telah bergabung ke aliansi Yi-nya, jadi tetua Yi akan memberikan misi kepadanya. Dan misinya adalah pergi dan menjelajahi ke makam Master Rana Heaven Martial. Dan yang akan menjalani misi adalah Chu Feng, Sumai dan saudara kembar yaitu Bai Long dan Bai Hu. Seketika Chu Feng pun merasakan kalau ia diikuti oleh seseorang. Namun tetua Shou tidak merasakan apapun di sana. Di sana Sumai juga memberikan kantong ruang untuk menyimpan barang-barang berharga kepada Chu Feng. Dan itu karena Chu Feng telah bergabung ke aliansi Yi-nya. Dari kejauhan salah satu tetua tahu kalau hanya Chu Feng lah yang merasakan keberadaan dirinya. Chu Feng, Sumai dan kedua saudara kembar pun pergi untuk menjalankan misi aliansinya. Di saat mereka beristirahat di perjalanannya, Chu Feng juga merasakan kalau ada yang mengintai dirinya. Lalu tetua Zhuge terkagum kepada Chu Feng yang masih begitu muda tapi memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Di keesokan harinya mereka telah sampai di makam Master Rana Heaven Martial. Sumai menjelaskan kalau master tersebut memiliki semacam kekuatan pertahanan yang sangat kuat yang disebut pesona. Juga memiliki kesadaran yang sangat kuat yang disebut master spiritualis. Master tersebut juga sangat langka di benuanya dan mereka adalah orang-orang yang direkrut oleh sekte-sekte besar. Sekte Raja Dragon juga hanya memiliki satu orang. Dan kabarnya, ketua murid inti Gong Luyun memohon untuk menjadi muridnya. Dan master tersebut adalah Zhuge Liuyun. Bai Hu juga meminta Chu Feng untuk menjadi muridnya karena ia tahu kalau Chu Feng memiliki kekuatan mental. Namun Chu Feng tidak menyadari kalau dirinya memiliki kekuatan mental yang mereka bicarakan. Lalu Sumai menjelaskan kalau kekuatan mental adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir dan tidak bisa didapatkan melalui kultivasi. Dan siapapun yang memiliki kekuatan mental tersebut, selain memiliki bakat yang tinggi dalam seni bela diri, kesadarannya juga tidak tertandingi di dunia. Karena dapat merasakan bahaya yang tidak bisa dideteksi orang-orang biasa. Di saat mereka akan memasuki makam, mereka melihat ada seseorang yang sedang duduk lemas di sana. Chu Feng pun penasaran dengan orang tersebut. Apakah sudah mati atau masih hidup? Seketika orang tersebut pun bangun dan memegang tangan Chu Feng. Dari kejauhan, tetua Zhuge yang mengikuti Chu Feng sejak awal tahu kalau orang tersebut memiliki nafas yang sangat kuat. Di sana Chu Feng pun ditekan kekuatannya oleh orang misterius tersebut. Lalu siapakah orang misterius tersebut? Mimin akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious,